Selamat malam, Coach Kurniawan. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih, Coach? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Ini di mana, Coach? Di Indonesia atau di Malaysia? Di Malaysia, di Sabah. Uh, berarti domisili di sana ya, Coach? Eh, iya, keluarga di sini. Terus kebetulan juga saya terikat kontrak dengan tim Sabah FA, jadi saya di Ya. Sabah. Terima kasih, Coach. Malam ini bisa gabung bareng kita ngobrol-ngobrol. Ya, Malam ini Coach, kalau sesuai tema kita akan ngobrolin tentang peluang pesepak bola Indonesia di kancah internasional. Ya, bagi pecinta sepak bola Indonesia pasti udah tahu kalau Coach ini sejak awal itu memang malah justru mulai bersinarnya dari luar negeri. Dulu ada program Primavera sampai akhirnya ke Italia. Nah, untuk mengawali obrolan itu mungkin kita ingin flashback mungkin bagi yang angkatan tua atau mungkin bagi yang millennials yang baru-baru ini belum pernah mendengar cerita itu. Nah, kita ingin tahu nih, Coach, ceritanya bisa sampai awal berkarir itu justru dari luar negeri, di Eropa. Ini kan suatu yang luar biasa menurut kita. Nah, kira-kira gimana nih, Coach? Dulu awal ceritanya. jadi sebelum kita mulai, saya ucapkan ini dulu lah. Selamat dulu untuk PSM Makassar karena 20 tahun yang lalu, tepat hari ini kita menjadi juara Liga Indonesia bersama PSM Makassar. Jadi sesuatu yang luar biasa juga bersama PSM. Jadi kalau dibilang karir saya di luar negeri, memang saya salah satu pemain yang sangat beruntung karena mendapat kesempatan dan terpilih mengikuti program Primavera, di mana saat itu kita ada 22 pemain dengan umur 16 tahun ke bawah, yaitu dikirim untuk belajar sepak bola di Itali dan kemudian mengikuti kompetisi junior di Itali juga. Jadi termasuk yang beruntung lah mengikuti program itu karena saya bisa merasakan bagaimana belajar sepak bola yang benar, bagaimana belajar menjadi seorang profesional juga. Jadi banyak manfaatnya waktu itu. Ya. Dulu berarti memang itu program kerjasama antara PSSI dengan tim-tim di Italia ya, Coach ya? Kerjasama antara PSSI dengan Sampdoria waktu itu. Oh, secara spesifik berarti memang dengan tim Sampdoria? Ya, waktu itu. Oh, itu dulu sempat ke tim ini nggak, Coach? Sempat ke tim seniornya nggak, Coach? Dulu kan kelompok umur. Jadi dari 22 pemain ini kami mengikuti kompetisi di sana, kemudian ada program itu bagi pemain yang dianggap mempunyai talenta atau mempunyai kemampuan yang boleh dibilang bisa diberi kesempatan untuk mengikuti latihan di tim Sampdoria senior. Jadi itu kesempatan yang luar biasa dan nggak gampang untuk mendapatkan itu, dan alhamdulillah juga saya salah satu yang beruntung juga karena diberi kesempatan untuk mengikuti latihan bersama tim Sampdoria senior. Bahkan saya diikut sertakan di tim Sampdoria waktu mereka pre-season ke Tour Asia. Kita main di di Indonesia, terus ke Hong Kong, Cina, dan Thailand waktu itu. Berarti memang saat itu berkesempatan untuk ikut di tim senior meskipun di saat tur ya, atau tur ke Asia Tenggara dan sebagian Asia Timur gitu ya, Coach ya? Iya, waktu mereka ada pre-season kan. Pre-season itu mereka waktu itu ada tur Asia ke 4 negara itu, Indonesia, Hong Kong, Thailand, dan Cina. Dan
saya diberi kesempatan untuk mengikuti mereka di latihannya di sana juga. Kemudian waktu preseason mereka mengadakan tour ke Asia juga ikut. Jadi suatu kesempatan yang luar biasa lah buat saya. Berarti memang aura bintang coach ini sejak muda sudah diakui tim internasional lah coach. Enggak. Beruntung saja lah. Nah, habis dari Sampdoria itu, sebelum itu, saat bareng sama Sampdoria dulu pas waktu ikut tur, itu nama-nama apa ya, yang bisa dikatakan mungkin bintangnya lah. Saat itu kan Sampdoria ya memang merupakan salah satu tim yang sedang bersinar juga. Dulu bintang-bintang Sampdoria itu yang coach ingat waktu latihan bareng itu siapa aja coach? Jadi sebelum saya tur Asia itu tahun 94 itu karena saya memang 2 kali ikut preseason ya waktu tahun 94 itu sebelum saya main ke Swiss, kemudian setelah saya main di Swiss tahun 96 ikut preseason juga. Jadi kalau yang 94 itu saya berlatih bersama dan main bersama itu dengan Roberto Mancini, kemudian ada Ruud Gullit, kemudian ada David Platt, kemudian ada Attilo Lombardo, kemudian ada Gianluca Pagliuca, kemudian ada Nannini, ada Jugovic, ada Katanec, ada Sinisa Mihailovic, kemudian ada Christian Karembau yang 96, kemudian ada Vincenzo Montella, kemudian ada Manini, ada Virko Wood, banyak lah saat itu sih. Wow, masih hafal sekali coach sampai sekarang. Lumayan Sudah hafal. Berarti memang berkesan ya coach ya saat itu. Sangat berkesan, bahkan Sangat kebayang pun tidak gitu, seperti mimpi. Nah, setelah dari Sampdoria itu kemudian ke tim di Poland ya coach. Mana? Switzerland saya. Di Switzerland. Ya. Itu modelnya dari langsung kontrak profesional atau trial dulu itu coach? Jadi kompetisi Primavera itu sebenarnya kompetisi untuk para pemain muda gitu kan, untuk junior. Nah, yang nonton Primavera itu sebenarnya nggak banyak gitu kan para penontonnya, tapi yang nonton itu banyak para pemandu bakat gitu kan, tim talent scouting. Jadi alhamdulillah saya menjadi salah satu pemain yang ditawarin untuk mengikuti trial atau seleksi di FC Lucerne. Jadi tahun kedua saya di Italia, saya diantarin oleh pelatih saya Om Dan Nurwindo mengikuti trial di Switzerland di tim FC Lucerne, dan mereka memberikan waktu 1 minggu untuk trial, tapi dalam waktu 3 hari setelah ada friendly match saya cedera waktu itu. Saat itu juga pelatih saya mengatakan, oke, kamu balik aja, tidak perlu tunggu 1 minggu, kamu tinggal tunggu kontrak gitu kan. Jadi alhamdulillah saya masuk ke FC Lucerne itu, saya mengikuti seleksi, mengikuti trial, dan alhamdulillah saya beruntung juga berkat Allah Subhanahu wa taala juga. Saya masuk ke FC Lucerne di kontrak sehari profesional, dan itu kontrak pertama saya sebagai seorang profesional. Dan yang perlu dicatat, saya bukan titipan, itu aja. Wah, itu dia poin pentingnya. Karena itu jadi ya kalau kemarin-kemarin nggak ada media sosial sih mungkin nggak tahu ya guys. Cuman kalau sekarang ngomongin pemain titipan itu wah luar biasa. Oh, enggak lah. Isunya wah gini. Nah, setelah dikontrak itu 1 musim ya coach ya? Atau berapa musim? Sorry. Saya jatuhnya 2 musim karena di Lucerne, di Swiss itu liganya jadi dari bulan Januari sampai Juli itu ada
yang ngikuti 12 tim karena Swiss kan negara kecil. Ya. Nanti dari bulan Agustus sampai Desember itu mengecil lagi jadi 8 tim gitu. Jadi saya ngikut yang dua musim, jatuhnya 2 musim. Oh, jadinya 2 musim. Iya. Coach bermain di FC Luzern Switzerland itu. Iya. Setelah 2 musim itu kembali ke tanah air ya, Coach ya? Saya kembali ke tanah air dan saya diikutkan ke pre-seasonnya Sampdoria lagi tahun 96, tapi akhirnya saya memilih pulang karena suatu alasan yang menurut saya keputusan terbaik buat saya saat itu, dan kenapanya tidak perlu saya sebutkan lah. Iya, siap, siap Coach. Setelah kembali ke Indonesia, tentunya teman-teman pecinta sepak bola juga udah nggak asing, Coach. Ada banyak deretan tim-tim dan Coach bersinar di setiap tim itu. Nah, itu setidaknya untuk obrolan kita malam ini itu bisa menjadi salah satu pemantik bahwa pemain Indonesia yang mau ke luar negeri ternyata ketika pulang mendapatkan sesuatu. Tentu ini juga bergantung dengan pemain itu sendiri, Coach. Tentunya Coach adalah salah satu yang mampu membuktikan ketika keluar negeri, kembali ke Indonesia bisa bersinar. Nah, masuk ke pembahasan nih, Coach. Yeah. Setelah tadi Coach ceritakan itu, kira-kira ini kan kayak program Primavera yang zaman Coach dulu ikuti, ini kan kemarin sempat diulang dengan sistem yang berbeda, dengan nama Garuda Select gitu, Coach. Yeah. Nah, itu kan ada beberapa nama yang akhirnya bisa muncul lah. Ada Bagus, ada David Maulana. Nah, itu kira-kira menurut Coach sendiri, dengan dilakukan sistem yang kayak gitu, itu sebesar apa dampaknya kepada sepak bola Indonesia sendiri? Jadi ini ini menurut pendapat saya pribadi ya, dan ini yang pernah saya rasakan. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi, dan belum tentu pendapat saya ini benar gitu kan. Tapi saya coba untuk memberi gambaran dulu lah. Jadi pengiriman pemain ke luar negeri itu harus menurut saya itu ada 2 gitu kan. Yang pertama itu dikirim secara tim, jadi beberapa pemain seperti yang dilakukan Primavera, atau dikirim per individu atau personal, dipecah kemana-mana gitu kan. Nah, tergantung dari target pengiriman itu sendiri gitu kan. Kalau misalnya pengiriman tim ini untuk persiapan sebuah kejuaraan, dan tentunya pelatihnya juga harus dari negara tersebut dengan kualitas pelatih yang mungkin, mohon maaf, di atas negara kita, dan sepak bolanya filosofinya nggak jauh beda, tentu itu efektif karena untuk persiapan sebuah kejuaraan gitu kan. Karena jangka pendek berarti, Coach. Ya, nah kalau saya pribadi sih lebih berharap para pemain yang bertalenta ini dikirim secara individu gitu kan. Jadi dipecah-pecah, tidak secara tim gitu kan. Karena apa? Kalau kita dikirim secara individu, tentunya mereka akan lebih kuat, lebih tough, lebih siap secara mental. Karena saat mereka sendiri, mereka harus menyiapkan jam makan sendiri, menu makan sendiri, kemudian jam istirahat sendiri. Jadi betul-betul disiapkan sebagai seorang profesional sejati gitu kan. Kemudian saat mereka bagaimana bisa mengatasi tekanan diri sendiri saat mereka tidak perform di latihan, mereka harus bangkit, harus memotivasi diri sendiri, dan itu lebih bermanfaat menurut saya untuk personality dari pemain itu. Karena ya mohon maaf, dulu waktu kami di Primavera, betul kami belajar banyak sekali belajar tentang bagaimana ilmu sepak bola. Karena kalau secara bersama-sama memang ilmu sepak bola nggak bisa dibohongin, kita memang belajar banyak. Kemudian bagaimana menjadi seorang profesional. Tapi kembali lagi,
lingkungan kita kan lingkungan asrama yang ya orang Indonesia juga gitu kan. Jadi kesehariannya makan siang, makan pagi, siang, malam kita selalu bersama-sama, selalu disiapkan. Jadi memang banyak banyak manfaatnya juga, tapi akan lebih efektif, lebih cepat dapatnya kalau dikirim secara individual gitu kan. Karena dan kalau ekspektasinya dari pengiriman ini juga harus realistis gitu kan. Kayak katakanlah kita mengirim sebuah tim ke luar negeri dengan pelatih dari Indonesia atau oke lah, pelatih dari Indonesia kita kirim ke luar negeri, katakanlah 6 bulan, ini namanya kan training center gitu kan. Sementara ekspektasinya biar mereka bisa main di Eropa, oke, fine aja. Mungkin secara lawan, mereka mendapatkan lawan tanding yang di atas kita itu bagus banget. Tapi sebenarnya kalau kita untuk sebuah persiapan event, untuk TC ke luar negeri, untuk mendapatkan lawan yang lebih kuat, saya setuju. Tapi jangan ekspektasi kita terlalu berlebihan, karena sebenarnya TC ini kan memindahkan tempat latihan gitu kan. Beda kalau misalnya kita mengirim individu atau pemain-pemain yang kita anggap bertalenta, kita sebarlah ke Eropa, kemana yang sepak bolanya, industri sepak bola atau sepak bolanya lebih maju, sehingga dia bisa merasakan atmosfer sepak bola, dia bisa merasakan bagaimana berdarah-darahnya untuk menjadi seorang profesional gitu kan. Dan yang lebih penting juga sebenarnya kembali ke individu para pemain gitu kan. Jangan mereka pernah merasa puas, yang pertama, apalagi pemain muda. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa cukup di zona nyaman gitu kan. Karena jujur kalau di sana kan di luar yang mereka yang dielulukan adalah saat mereka sampai ke level senior gitu kan. Di junior mereka harus berdarah-darah gitu kan. Nah, kalau mungkin yang bahaya kan di Indonesia ini dari muda sudah merasakan bagaimana mereka menjadi seorang bintang. Nah, saat mereka mungkin dikirim ke Eropa atau dikirim ke sebuah negara untuk sepak bola atau belajar sepak bola, terus punya pikiran, aduh enakan di Indonesia deh, di Indonesia gue terkenal, gue bisa dapetin sesuatu. Nah, pikiran seperti ini yang harus cepat diantisipasi, karena faktanya untuk menjadi seseorang itu kan harus berdarah-darah dulu gitu. Dan juga yang pengen main di Eropa itu bukan dari pemain Indonesia aja, seluruh pemain sepak bola muda bertalenta di seluruh dunia juga menginginkan main di Eropa gitu sih. Berarti memang ini Coach, poin terpenting adalah individu tersebut atau pemain tersebut bisa membuktikan kapasitasnya ya Coach. Dia mau disiplin gitu. Jadi tergantung dari individu sendiri lah. Terus kemudian Coach, setiap individu itu tadi, ini kan tentunya kalau mau bilang siap atau tidak, pantas atau tidak, ini kan berhubungan dengan pembinaannya dia, pembinaan dia sebelum dia akhirnya berada di umur yang cukup lah untuk berkarir secara profesional. Maka itu hubungannya dengan SSB dan akademi. Nah, sejauh yang Coach tahu, kira-kira akademi di Indonesia atau SSB di Indonesia, apakah cukup untuk memberikan bekal itu, Coach? Jadi gimana ya? Karena jujur saya bangga lah di Indonesia ini, karena hampir ratusan ribu ada sekolah sepak bola gitu kan. Tapi seyogyanya, dan alhamdulillah sekarang PSSI juga udah ada program kurikulum untuk sekolah sepak bola gitu kan. Jadi ini bagus banget, karena Indonesia kan talentanya nggak pernah putus. Tapi talenta aja menurut saya kan nggak cukup. Talenta harus dibarengi dengan kerja keras, dengan pembelajaran yang betul gitu kan. Nah, saya sih berharap
bahwa di SSB ini tidak hanya mengajarkan ilmu sepak bolanya gitu kan, karena yang lebih penting mengajarkan bagaimana para pemain ini dari usia muda itu udah tahu nih bahwa mimpi mereka kan untuk menjadi pesepak bola. Jadi untuk menjadi pesepak bola yang profesional itu tidak hanya semata-mata dari ilmu sepak bolanya, tapi dari katakanlah hal yang sederhana, bagaimana mereka bisa mengatur jam istirahat, bagaimana bisa mengatur makanan gitu kan. Jadi ini sebenarnya pekerjaan rumah untuk para stakeholder, terutama para pembina usia muda, bahwa SSB seyogyanya harus disisipin juga faktor-faktor pendukung di luar teknis sepak bola, karena pada pada akhirnya nanti yang menentukan yang menentukan pesepak bola berhasil atau tidak ini kan bukan hanya faktor teknisnya juga, di luar non teknis ini kadang mempengaruhi juga. Bahkan ada orang mengatakan bahwa talenta bisa kalah dengan mereka yang pekerja keras. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi dan harus dimulai diperkenalkan di usia muda gitu, bahwa main bola doang nggak cukup untuk menjadi pesepak bola yang benar-benar profesional, tapi harus dibarengi dari sikap mereka di luar lapangan, kemudian attitude mereka, hal-hal seperti ini yang harus terus dijejalin lah, gitu sih. Oh, berarti memang ya karena banyak nih kan sebenarnya orang yang nggak paham dengan teknis bagaimana seseorang bisa menjadi pesepak bola, tapi terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang, akhirnya malah justru membunuh karakter orang tersebut ketika dia nggak bisa mengejar itu kan, coach ya. Ya akhirnya akhirnya bakalan menjadi beban. Ya, iya sih ya. Terus gini juga, ini saya ambil contoh kecil lah. Kadang di sekolah sepak bola kalau kita nonton pertandingan gitu kan, yang lebih rame kan orang tuanya gitu. Ini sah-sah aja sebenarnya, iya kan. Tapi kadang saya juga saya pernah mengikuti kursus kepelatihan di Chelsea Soccer School gitu kan. Jadi saya mau berbagi juga lah. Di situ ada namanya setiap program latihan itu semua sesi itu diajarkan untuk berkompetisi gitu kan antar pemain. Jadi mulai dari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana mereka berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, dari mulai warming up, sesi inti dan segala macam. Jadi saat mereka bertanding tanpa harus diteriakin, itu mereka sudah tahu bahwa sudah terbiasa untuk menjadi yang terbaik, dan hal-hal kecil seperti ini sangat sangat penting sekali gitu kan. Jadi kadang juga kita sebagai orang tua lah ya, maksudnya jangan memaksakan cita-cita kita sebagai orang tua ke anak kita gitu, biarkan anak itu berkembang sesuai dengan kreativitas mereka lah. Memang umum sih coach, kalau di ngelihat latihan SSB yang berambisi malah justru bapak-bapaknya daripada anaknya yang main di lapangan. Kadang lebih pintar dari pelatihnya loh, pelatihnya yang diomelin. Saking gregetnya itu coach. Ya, nah berarti kalau begitu nggak ada masalah nih coach ya untuk urusan fisik dasar seorang pemain. Katakanlah kita ngomong luar negeri, karena kan kita juga biasanya membandingkan tuh fisik pemain di Indonesia dibandingkan fisik pemain luar negeri. Berarti sebenarnya dengan porsi latihan yang benar, perbedaan fisik gara-gara dasar rasial itu nggak ada masalah ya coach ya? Sebenarnya
ya sekarang kan sepak bola itu kan berkembang kan, seperti gadget kan, Ya, selalu berkembang dan harus dibarengi dengan sport science. Dan saya rasa ya, eh, kita sudah banyak lah, maksudnya di sepak bola itu kan sudah ada fitness coach, pelatih fisik, jadi yang hmm, bertanggung jawab, mereka tahu betul lah bagaimana meningkatkan kondisi fisik pemain, terus ya, bagaimana agar pemain perform. Nah, permasalahannya, jadi eh, kalau saya pribadi sih berpikirnya gini, kita sebagai pemain sepak bola kan sama-sama melakukan latihan gitu kan. Jadi ya, kadang kelihatan fisiknya habis karena main bolanya tidak efektif gitu kan. Jadi menurut saya hmm, pribadi ini, ya, ya coach. karena kita semua, jadi apa namanya, hampir semua klub punya pelatih fisik juga kan. Jadi artinya mereka sudah Ya, sudah sudah punya plan sendiri untuk tim itu tentang fisik. Nah, hmm, ya, kelihatan fisiknya habis karena mungkin bermainnya kurang efektif, atau apa hmm, namanya, kurang bisa uh, memposisikan dirinya lah gitu kan. Karena kalau kadang kan ya, kalau kita hanya bicara fisik, suruh aja pelari maraton itu suruh main bola, belum tentu dia kuat 92 menit karena mainnya tidak mungkin iya, efektif. Jadi kadang iya, pemain yang pinter bermain secara hmm, efisien, efektif, itu kelihatan fisiknya lebih bagus gitu. Kalau menurut saya pribadi. hmm, ya. Berarti itu salah satu poin ya coach ya. Yang membedakan antara pemain yang baik dan enggak adalah efisiensi tenaga yang dia gunakan selama pertandingan. Iya, karena saya pernah Ya. mengalami hal itu. Jadi saat Hmm, kita berhadapan dengan tim-tim yang sepak bolanya di atas kita gitu kan. Oke, katakanlah hmm, waktu itu saya pernah lawan Korea gitu kan. Itu Korea kayak ya. sepertinya mainnya jalan kaki aja kan. Bolanya cepat. Hmm, Nah, sementara yang saya rasakan tim saya waktu itu kayak capek banget. ya. Kenapa gitu kan? Karena ngejar, kemudian apa namanya, bolanya bukan bola yang cepat, tapi kita juga larinya cepat, kita mau dribbling Oh, gitu-gitu kan. Nah, iya. contoh kecilnya seperti ini. Nah, Mm-mm. sih. Berarti selain fisik, poin kedua adalah teknik juga, coach. Ada Iya. perbedaan mendasar antara teknik itu. Kira-kira kalau ngomongin tentang teknik itu, eh, saya jadi ingat salah satu kelakar ini coach apa pemain Indonesia itu kalau disuruh lari kelihatan cepat, tapi kalau suruh ngoper biasanya salah salah orang, jadi dia kadang ngoper ke musuhnya. Nah, eh, itu kira-kira ini enggak coach apa kayak ngoper itu kan teknik dasar ya, setahu saya di dalam sepak bola teknik dasar. Apakah itu menjadi salah satu faktor penghambat juga ketika teknik dasar itu kurang begitu dikuasai oleh pemain itu coach? Ya, tentulah kalau teknik teknik dasar kita nggak bagus, gimana kita bisa main bola kan gitu kan. Jadi sebenarnya pekerjaan rumah kita semua stakeholder sepak bola bahwa teknik dasar ini kan seharusnya matang di kecil, di usia muda gitu kan. Jadi dan Ya, faktor kenapa teknik dasar mungkin lah, karena saya sering beberapa kali saya dilatih oleh pelatih asing juga, ya mohon ya, maaf mereka mengatakan eh, apa, passing pemain Indonesia jarak 10 meter kenapa harus apa namanya, harus naik-naik sih gitu kan, bukan yang rata gitu kan. Jadi kalau kita ya, bicara teknik dasar kan bicara bagaimana mereka berlatih dari usia muda gitu kan. Nah, kalau kita bicara usia muda juga kan banyak faktornya juga gitu kan. Karena ya, di negara maju sepak bola untuk mendapatkan teknik dasar yang baik dan betul gitu kan, selain selain kepelatihan atau cara melatihnya, tentu juga dengan faktor lapangannya gitu kan. Karena malah iya betul, karena ya, faktor ya, lapangan itu sangat sangat berpengaruh sekali dengan apa namanya teknik dasar para adik-adik kita gitu kan.
Kalau Ya. lapangannya bagus, tentunya mereka belajarnya juga enak gitu kan gitu kan. Nah, Iya. tapi ya mohon maaf, kadang di Indonesia kan, ya apalagi kalau misalnya daerah yang tidak punya lapangan bagus gitu kan, Bagus, gimana ya. kita mau ngajarin passing yang benar kalau lapangan tidak bagus. Jadi ya lapangan dulu lah. Kalau lapangan semua bagus, insya Allah teknik dasarnya juga akan mateng. Akhirnya jadi merembet kemana-mana ya coach. Iya, benar. dari fisik Banyak. teknik akhirnya ke lapangan juga. Berarti Karena memang itu kalau ada runtutannya semua, karena ada Ya. apa namanya koneksinya semua itu. Iya. Jadi memang apa namanya, kalau seandainya kita ingin ada pemain kita yang nggak cuma ada, tapi banyak pemain kita yang bisa bertarung di kancah internasional, salah satunya adalah sarana prasarana, selain juga tanggung jawab individu itu tadi ya coach. Sarana prasarana semacam lapangan, semacam apa, alat bantu latihan kayak gitu. Nah, ada ini coach, apa, setelah kita lihat beberapa waktu, mungkin setelah zamannya coach Kurniawan juga ya, itu ada beberapa nama pemain juga yang sebenarnya main di luar negeri, entah itu di kawasan ASEAN maupun di Eropa sekalipun. Ada beberapa nama kayak Egy, terus kayak ada Yanto Basna, terus beberapa nama juga ada yang di Liga Malaysia juga. Itu setidaknya kan satu hal yang cukup baik ya coach. Tapi kemudian saya pernah sempat dengar ada beberapa pemain yang sebenarnya diincar oleh klub luar negeri. Ini biasanya dia nggak mau nyebutin klubnya apa. Tapi kemudian alasan penolakannya adalah jauh dari keluarga, coach. Nah, Dia nggak mau jauh dari keluarga. Nah, itu kira-kira selain, ya mungkin salah satunya itu, atau mungkin ada alasan-alasan lain nggak, coach, yang sebenarnya non taktikal, non teknis, yang itu juga menghambat akhirnya kepada karir pesepak bola kita. kalau yang saya katakan tadi bahwa ya mungkin masing-masing individu kan beda-beda gitu kan pemikirannya. Makanya kadang yang memberatkan para pemain kita kan susah lepas dari zona nyaman gitu kan. Nah, ini kan kembali ini kembali ke individunya masing-masing. So kalau kita sudah merasa puas, ya udah akan stuck di situ aja gitu kan. Nah, jadi gimana ya, susah juga karena kan pikiran dan hati pemain kan beda-beda gitu kan. Tapi kalau saya kalau saya pribadi, saya sudah ngorbanin semua kan, ngorbanin sekolah, keluarga, masa muda, selagi masih bisa bermain atau bisa di level yang lebih tinggi, saya akan hajar terus gitu kan. Karena dan saya salut lah buat mereka yang yang berani mempertaruhkan atau mengorbankan keluarga mereka, masa remaja mereka dengan berkarir di luar negeri, karena artinya mereka sudah melangkah beberapa langkah ke depan gitu kan. Dan mudah-mudahan mereka sukses lah, saya berharapnya seperti itu. Amin. Karena itu nanti juga akan membawa nama Indonesia juga ya ke akhirnya ketika dia bersinar. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih coach. Yang pertama ini dari siapa ini? Citara Aldip Official. Mau tanya dong coach Kurniawan, apa mau balik ke Indonesia? Mau ngelatih klub Indonesia atau bahkan ngelatih timnas? Kayaknya kemarin juga sempat jadi asisten pelatih timnas juga ya coach ya? Sebelum ke Malaysia. Ya, alhamdulillah 2 kali waktu AFF jadi dikasih kesempatan untuk jadi asistennya Coach Bima, terus kemarin waktu SEA Games asistennya Coach Indra Safri, suatu penghormatan yang luar biasa.
Nah, kalau Ya. cita-cita melatih timnas tentunya samalah waktu saya main dulu. Kita bermain juga pasti cita-citanya pengen jadi pemain tim nasional gitu kan. Dan saat Ya. menjadi pelatih, pencapaian karir seorang pelatih juga tentunya ingin menjadi pelatih tim nasional. Dan mudah-mudahan Ya. suatu saat cita-cita saya bisa tercapai. Walaupun saya harus semua butuh proses gitu kan. Nah kalau ditanya Amin. Amin. pengen balik ke Indonesia, ya pasti pengen balik ke Indonesia. Tapi saya terus terang selagi ada tim dari luar menawarkan jasa saya, Ya. tentunya saya akan pikirkan atau menjadi prioritas pertama. Karena apa? Karena di luar negeri ini kan motivasi saya jadi double gitu kan. Karena saat saya melatih klub di luar negeri, itu bukan saya membawa nama pribadi saya. Jadi yang disebut itu pasti negara saya juga. Katakanlah saya melatih Sabah sekarang kan, pasti di koran, TV saat live disebutkan bahwa Kurniawan dari Indonesia gitu kan. Dan Indonesia ini yang menjadi kebanggaan saya. Saya membawa nama baik Indonesia, dan itu yang selalu akan saya pertaruhkan untuk memotivasi saya untuk berprestasi. Ya. Berarti salah satu yang tetap mengibarkan nama Indonesia di luar negeri adalah Coach Kurniawan nih. Wih, ada Bagus nih. Ini pemain idola saya tuh, Bagus tuh. Hai Bagus, wah, selamat selamat malam Mas Bagus. Dang waras Gus. Oh iya, kemarin ini ya Gus ya, apa? Sempat cedera gitu ya? Semoga cepat sembuh. Masih penyembuhan dia. Semoga cepat sembuh Mas Bagus, biar kembali lagi menjadi penggawa timnas. Talenta terbaik Magelang. Wah, Magelang Pride. Ini pertanyaan selanjutnya Coach dari Ilyas Mahfud. Ada yang mengatakan bahwa filosofi sepak bola Indonesia ini belum jelas. Nah, kalau menurut Coach, sebenarnya filosofi sepak bola apa yang cocok diterapkan di Indonesia? Nah, gimana ini Coach? Kalau kemarin kan kita waktu Om Danur dan timnya di HPU High Performance Unit itu kan sudah mengeluarkan Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Jadi itu juga tidak asal buat, mereka sudah melakukan riset selama berapa tahun, melihat kelebihan dan kekurangan pemain Indonesia. Jadi lahirlah filosofi sepak bola Indonesia atau Vilanesia, dan menurut saya itu bagus sekali gitu kan. Walaupun namanya filosofi dan kan sepak bola kan terus berkembang. Jadi setiap tahun juga misalnya ada yang kurang pasti akan ditambah. Contohnya kita bisa lihat bagaimana penampilan timnya mereka menggabungkan Vilanesia dengan bagaimana mereka bermain bola cepat, kemudian transisinya, dan menurut saya so far Vilanesia Indonesia gitu kan. Ya, berarti memang mungkin di sosialisasinya mungkin ya Coach yang masih belum dikenal banyak orang. Itu berarti sebuah hal yang patut kita tunggu dari penerapan filosofi yang sudah dirumuskan bersama oleh profesional, oleh orang-orang yang memang paling berkompeten di bidangnya. Iya. Nah, betul. Ini Coach, yang salah satu yang mengganjal sebenarnya. Ketika ngomongin tentang peluang pemain untuk bermain di luar negeri, ini kan berhubungan dengan slot pemain. Ya kita tahu lah untuk Indonesia mungkin kita kalau boleh bermimpi memang harus bermimpi setinggi langit. Tapi untuk realisasinya kan harus bertahap. Nah, ini kan untuk sistem liga di luar Indonesia itu
eh, baru beberapa nih coach yang kami catat yang menerapkan sistem untuk slot pemain ASEAN. Ada Malaysia, ada Thailand, dan Korea Selatan. Untuk ada tambahan lagi satu Jepang dengan sistem kerjasama. Nah, ini kan berarti menandakan sebagus apapun pemain, kalau tidak didukung dengan sistem bisa menjadi hambatan juga, coach. Kira-kira gimana nih, coach? Ya, sebenarnya kan slot ASEAN ini sangat menguntungkan para pemain kita dan pemain-pemain dari negara tetangga di apa namanya di ASEAN gitu kan. Hanya kan memang permasalahannya pemain kita mau apa enggak gitu kan. Mau apa enggak keluar dari zona nyaman gitu kan. Nah, saya terus terang saya berharap sekali para pemain-pemain muda ini jangan mikirin kebintangannya dulu lah gitu kan. Karena karena saya takut saat mereka sudah merasa menjadi bintang di usia muda, terus mereka terus cepat puas gitu kan. Jadi mereka nggak mau keluar dari zona nyaman sebenarnya. Walaupun kalau mereka main di Indonesia tetap menjadi bintang. Tapi kalau mereka berani keluar dari zona nyaman ke pergi ke mana, ke negara yang mohon maaf sepak bolanya lebih di atas kita, katakanlah Jepang, Korea atau bahkan Eropa, mungkin talenta mereka itu bisa lebih tuh kan. Jadi ayolah please lah para pemain muda, kemudian para agent atau siapapun yang peduli dengan sepak bola Indonesia, bantu adik-adik kita ini untuk berkarir di negara-negara yang memang sepak bolanya lebih maju dari kita gitu kan. Jangan sampai mutiara kita ini akhirnya jadi debu gitu kan, atau hanya menjadi mutiara aja, tidak menjadi berlian, kan sayang gitu kan. Iya. Bocoran nih coach, di Sabah sekarang ada pemain Indonesia nggak? Nah itu dia, itu saya susahnya setengah mati itu. Karena memang saya sudah waktu saya kontrak ke Sabah, saya sudah mengatakan bahwa saya mau ambil pemain Indonesia gitu kan. Karena saya pengen bukan membantu ya, maksudnya pengen memberi ruang menjembatani pemain Indonesia yang pengen berkarir di Indonesia, tapi beberapa pemain inceran nggak ada yang mau ke Sabah itu, nggak tahu, mungkin mereka nganggapnya pelatihnya nggak top, makanya mau kali. Padahal klasemennya tinggi loh. Enggak, belum lah. Ya, mungkin ini coach, ada pertanyaan lagi nih. Apakah sependapat ini, dari Sandy Primadana, apakah sependapat bahwa sepak bola Indonesia sampai sekarang masih stuck buat prestasi untuk timnas senior? Ini mungkin kegelisahan karena timnas mudanya bisa sayapnya bisa terbang tinggi, tapi timnas seniornya malah justru cukup bikin gregetan gitu kan. Gimana? Ya, kalau kegelisahan tentunya sama lah. Saya juga pengen lihat tim nasional menjadi juara gitu kan. Dan saya juga merasakan sebagai seorang pemain, saya juga tidak pernah merasakan juara bersama tim nasional gitu kan. Tapi saya sekali lagi saya tidak mau berkomentar apa-apa dengan tim nasional, apalagi kan situasi sekarang sensitif sekali tentang tim nasional gitu kan. Tapi kalau ditanya mengapa, tentu banyak faktor lah gitu kan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah kita semua sebagai stakeholder sepak bola. Ayolah kita satukan nawaitu kita untuk sepak bola Indonesia, itu aja sih harapan saya gitu. Jangan ada kepentingan pribadi atau golongan gitu kan. Kasihan apalagi supporter, terus kita para orang lapangan ini kan pengennya yang lempeng-lempeng aja gitu sih. berjuang demi berkibarnya bendera merah putih gitu kan coach.
Mungkin ini coach karena waktu di Instagram juga terbatas, mungkin kita hampir di penghujung acara. Kira-kira nih coach, pesan untuk pemain sendiri, terus kemudian untuk supporter pecinta sepak bola di Indonesia, kira-kira dengan tema kita malam hari ini, dengan peluang pemain sepak bola Indonesia di kancah internasional ini, kira-kira pesan-pesan apa ini coach yang ingin disampaikan? Kalau pesan saya untuk pesepak bola Indonesia, jangan pernah puas lah dengan apa yang sudah kita dapatkan di sepak bola gitu kan untuk saat ini, karena sebagai pesepak bola itu kan waktunya tidak panjang. Jadi selagi kita bisa melangkah jauh, dan ada kesempatan untuk itu, hajar aja gitu kan. Karena kadang kita nggak pernah tahu lah, mungkin apa yang kita takutkan, misalnya kita takutkan untuk meninggalkan zona nyaman, takut di negara lain tidak senyaman itu, tapi percayalah jangan takut melangkah atau berlari jauh lah menjadi pesepak bola. Iya kan. Kalau untuk ini kan pecinta sepak bola Indonesia, saya terus terang banyak teman-teman yang di Malaysia ini sangat iri dengan atmosfer sepak bola Indonesia, terutama supporternya, karena mereka benar-benar bisa luar biasa gitu kan. Dan saya harap aura positif dari supporter ini bisa memajukan sepak bola dengan memotivasi para pemain, manajemen sepak bola, dan stakeholder sepak bola, bahwa supporter yang sudah berdarah-darah, sudah capek-capek datang ke stadion, mengeluarkan duit, itu jangan dikhianatin lah. Artinya ayolah sama-sama satukan niat kita, luruskan nawaitu kita, hanya satu untuk sepak bola Indonesia, itu aja. Terima kasih coach sudah mau bergabung dengan kita, sudah menerangkan panjang lebar tentang kemungkinan pemain Indonesia untuk bermain di luar negeri. Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih juga Sugeng Dalu coach. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Sebagai tambahan, video ini nantinya akan di-upload ulang di YouTube Serikat News. Jadi nanti bagi yang mungkin merasa ketinggalan, nanti bisa melihat ulasannya di sana. Terima kasih, saya ucapkan. Coach, silakan. Mohon maaf, nggak bisa jawab satu-satu ya, soalnya tulisannya kecil banget. Iya, juga untuk teman-teman yang tadi sudah komen, sudah tanya tapi belum sempat kita bacakan karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau merasa obrolan malam ini ada yang terpotong, bisa dilihat lagi di YouTube Serikat News. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Coach Kurniawan. Kita tutup bersama-sama obrolan malam hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat, kita bisa selamat dari pandemi ini. Selamat malam. Oke, Assalamualaikum.